Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Ustadz Imam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Kalian tahu Asmaul Husna? Tentunya kalian pernah belajar yang namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu di pelajaran di kelas bawah, kelas 3, 4 itu mungkin anak-anak sudah pernah mempelajari Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu apa? Mas ingat kan? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan sempurna. Di kelas 5 kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna di kelas 5 semester 1. Baik, kalian setelah kita... Oh iya, sebelum pelajaran ini dimulai, silahkan anak-anak ambil buku. Tuh ketahuan yang belum ambil buku tuh. Nah, ambil buku dulu. Setelah ambil buku, ambil pensil dan penghapus disiapkan sebelum pelajaran dimulai. Kita memang harus mempersiapkan semuanya, mulai dari buku. Habis itu pensil, penghapus harus disiapkan semuanya. Ustadz tunggu. Hitungan sampai 5 harus sudah ambil semua. Oke? 1, 2, 3. Masih belum ngambil. Kelihatan masih belum ambil kan? Ambil sana cepat. 4, 5. Baiklah, kalau kalian masih tetap nggak mau ambil, tetap Ustadz Imam lanjutkan pelajarannya. Dan semoga kalian tetap ambil buku dan ambil pensil untuk mencatat materi yang penting tuh yang mana. Yang perlu kalian catat tuh yang penting-penting. Kalau hanya embel-embel itu nggak usah, nggak apa-apa. Nah, Ustadz di pertemuan kali ini Ustadz akan mencoba membahas tentang yang Al-Qayyum dan Al-Ahad. Al-Qayyum itu artinya adalah Allah Maha Mandiri. Yakni Allah itu mandiri, Allah Maha berdiri sendiri maksudnya. Allah Maha berdiri sendiri. Artinya Allah itu bisa mengerjakan semuanya, mulai dari bumi berputar, matahari berputar, siang, malam, kemudian ada bulan purnama, ada bulan sabit, kemudian itu perputaran semuanya nih di alam semesta ini, itu semuanya adalah Allah yang mengatur. Tanpa ada bantuan siapapun. Bagaimana hebatnya, bagaimana sungguh supernya. Allah itu tidak bisa dibayangkan hebatnya seperti apa, tidak bisa dibayangkan seperti bayangan manusia, nggak bisa. Saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ya, bumi yang besar gini, mungkin kalau kita hidup di bumi, kita kan hidup di bumi nih, mungkin kita pernah mengalami, bumi kok bisa kita tempati, habis itu melihat ke utara, melihat ke selatan, nggak ada ujungnya, lihat ke barat, lihat ke timur, itu nggak ada ujungnya. Itu kalau kita bayangin berarti manusia itu kan kecil banget kan, kecil segini, segini. Sedangkan bumi itu besar. Itu bisa Allah mengaturnya. Coba bayangin, bumi itu kan bulat nih, kemudian kita hidup di bawahnya, ada hidup gini, kecil-kecil semuanya. Hidupnya tuh kecil-kecil, manusia itu kecil-kecil. Makanya sungguh heran kalau sampai ada manusia yang merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Itu sungguh sangat aneh. Padahal Allah itu bisa sangat-sangat berkuasa. Padahal sesombong-sombongnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sepinter-pinternya manusia, ya, seahlinya, segantengnya, secantiknya manusia, pokoknya sehebat-hebatnya manusia, pada akhirnya juga ditelan bumi. Bluk. Ya, pada akhirnya itu ditelan bumi, ditelan, hangus, ditelan bumi, ya, maksudnya dikubur. Yakni yang mana manusia itu diciptakan dari tanah pasti akan kembali ke tanah. Atau ada manusia yang nggak diciptakan, atau mungkin ada di antara kalian yang tidak diciptakan dari tanah. Ada yang keturunan apa itu namanya ya? Yang katanya ini dulu pelajaran Ustadz ketika masih SD, manusia itu berawal dari kera, dari monyet, kemudian besar-besar jadi manusia seperti kita.
Nah, selanjutnya jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Al-Qayyum yang artinya, catat nih, artinya Al-Qayyum itu adalah Allah Maha Mandiri atau Maha Hidup sendiri. Berdiri sendiri, maksudnya Allah Maha berdiri sendiri tanpa ada yang mendirikan, tanpa ada yang mendirikan, tanpa ada yang melahirkan, tanpa ada orang tua, tanpa beda seperti kita, beda seperti manusia, beda seperti pohon, beda seperti jin, beda seperti hantu-hantu yang lain itu beda. Allah itu satu. Oh iya, pembahasan selanjutnya, Asmaul Husna selanjutnya itu adalah Allah memiliki sifat Al-Ahad yang artinya tunggal atau satu. Allah itu harus satu. Tuhan itu juga harus satu. Nggak mungkin Tuhan itu ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Kalau Tuhannya banyak, ntar ya coba kalian bayangin aja gini. Kalian tahu bis itu supirnya kalau ada dua, gimana coba? Gimana jadinya? Supirnya ada dua. Yang satunya supir sebelah kanan nih, di kanan ya, ini kanan. Sebelah supir sebelah kiri pengennya belok kanan. Supir sebelah kanan pengen belok kanan, supir sebelah kiri pengen belok kiri. Berantem kan, mestinya padu mereka. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalian yang punya kakak atau punya adik, mesti kalian tuh rebutan remote TV. Nah, rebutan remote TV, berantem masalah apa? Wah, pokoknya kalau ada berdua atau bertiga itu mesti ada gesekan-gesekan. Artinya yang namanya Tuhan itu harus satu. Kalau dua itu bukan Tuhan. Ya, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, kan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah dia Allah Maha Satu, Al-Ahad. Yakni kita harus percaya dan harus yakin dan wajib kita percaya bahwa Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Seperti yang Ustaz Imam contohkan tadi, kalau sampai ada dua, gimana coba? Kalau sampai ada tiga gimana? Misalnya Tuhan yang satu nih ya, Tuhan yang satu pengennya manusia itu hidup selama-lamanya tanpa ada yang mati. Kemudian Tuhan yang kedua pengennya ya waktunya mati, kalau udah tua mati. Nah, kalau bercekcok itu mesti kan timbul rasa berantem gitu. Nah, oleh sebab itu yang namanya Tuhan tuh harus satu. Jadi Ustadz hanya membahas dua ini ya, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ke Ustadz pengampunya masing-masing. Untuk di kelas 5 ini kita akan ini akan dibahas oleh Ustazah Vivi dan Ustadz Imam. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Semoga tidak ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit mempunyai arti maha mematikan. Allah berkuasa atas semua makhluknya, ya. Jadi kekuasaan Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya, ya. Tidak ada yang bisa. Jadi Allah itu maha agung, Allah itu maha segala-galanya, ya. Terus yang hidup itu pasti akan mati, ya. Semua ciptaan Allah itu akan mati, ya. Jadi yang hidup itu hanya Allah, yang kekal itu hanya Allah, ya. Dan kematian itu pasti akan terjadi, ya. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan mati, tapi kita harus bersiap-siap, ya, karena itu pasti akan terjadi. Dan hal tersebut itu sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya, untuk melakukannya, ya. Jadi dengan mengucapkan kun, jadilah, maka hal itu akan terjadi dan akan terwujud. Jadi dengan mudah ya Allah bisa melakukannya. Nggak ada yang bisa seperti itu, ya, hanya Allah, ya. Raja Fir'aun bisa? Tidak bisa. Dajjal bisa? Tidak bisa, ya. Jadi hanya Allah yang bisa
mengatur alam semesta ini ya. Terus untuk bukti Asmaul Husna Al-Mumit ini adalah yang pertama, mungkin kalian pernah dengar pengumuman berita lelayu ya di masjid-masjid itu. Mungkin juga ada tetangga kalian yang kemarin mungkin masih sehat, masih bisa belanja, masih ngobrol-ngobrol, pagi-pagi ada berita lelayu meninggal ya kan. Contoh kedua itu misal kalian punya tanaman, kalian rawat, disiram, dikasih pupuk, tapi kok tiba-tiba tuh mungkin ada hama yang warnanya putih kecil-kecil itu terus bisa mati ya, layu mati itu juga merupakan salah satu bukti Asmaul Husna Al-Mumit ya. Jadi itu ya, jadi kita sebagai orang yang beriman itu hanya kita berusaha menyiapkan yang terbaik ya. Jadi kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar ya, dengan khusyuk ya, sebagai bekal kita besok ketika akan menghadapi kematian itu ya. Dengan kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya gitu ya. Semoga dengan kita mempelajari Al-Mumit ini, kita imannya itu bertambah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu. Al-Hayyu mempunyai arti maha menghidupkan. Jadi adanya alam semesta ini itu salah satu bukti Asmaul Husna Al-Hayyu ya. Jadi ada siang malam ya. Jadi teratur ya, siang itu kapan, malam itu kapan. Terus ada matahari, ada bulan ya. Matahari itu kok terbitnya di pagi hari, bulan itu munculnya kok di malam hari, terus bintang itu juga munculnya di malam hari. Nah, itu juga merupakan salah satu bukti Asmaul Husna Al-Hayyu ya. Jadi yang menghidupkan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah ya. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari Asmaul Husna itu bisa menambah keimanan kita. Oke, itu ya pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat. Oke, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.